Tuhan itu adalah roh itu yang masuk ke Maria. Itu disebut Yesus namanya nanti kan. Kalau roh tidak masuk ke dalam janinnya Maria, begitu Maria melahirkan, yang dilahirkan bukan manusia tapi mayat. Makanya begitu Maria ngeden, paham dah ibu sampai sana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ibu Dani jadi udah sadar ya bahwa menyembah Yesus itu bukan kehendak Bapa, udah ya Bu ya? Enggak lah, aku enggak mau aku melupakan Yesus. Harus wajib ku sembah dia sampai dia datang. Meskipun itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang bukan kehendak Bapa itu melakukan kejahatan. Di mana kehendak Bapa agar Bu Darni menyembah Yesus itu di mana? Iya, menyembah Yesus itu karena apa? Karena dia akan kelak membalas perbuatan setiap orang dan menghakimi. Apa balasannya? Balasannya orang yang orang yang menyembah Yesus itu balasannya diusir karena dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Bentar Bang Jon. Bang Juma. Iya, gimana? Pertanyaannya apa sekarang yang disanggah? Ya itu dia, maksudnya kan Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, tapi disembah. Nah, ternyata disembah Maria, anak Maria disembah itu bukan kehendak Allah Bapa. Banyak ayat yang memberitahu keilahian Tuhan Yesus Kristus. Mana ada contoh? Ada hal-hal yang dibuatnya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ayatnya mana, Bang? Dalilnya mana? Baca aja di kitab Injil mujizat-mujizat yang dilakukannya. Apakah ada manusia yang sudah mukjizat? Itu mujizat berarti. Ya sudah, kamu kan sudah menjawab mukjizat. Oke, itu salah satu. Ya, justru masa saya sekarang bertanya padamu, Allah bermukjizat atau hamba yang bermukjizat? Atau nabi yang bermukjizat? Nabi. Coba saya tanya dulu kembali padamu. Allah yang bermukjizat atau nabi yang bermukjizat? Bang Jon, deketin suaranya itu, nggak dengar Bang Jon, kecil. Jadi Bu Darni ya, menyembah Yesus itu bukan kehendak Bapa ya, siap-siap diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, Bu Darni yang cantik adalah pembuat kejahatan. Cantik-cantik kok berbuat jahat. Enggak, salah Bang Juma. Bang Juma, kalau memang Yesus itu hanya manusia dan nabi, kenapa dia mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya padaku akan hidup walaupun mati. Iya, apapun itu, jangankan Ibu kalau sudah sampai pada level percaya dalam kaidah ini, dan itu standarnya Kristen, orang-orang yang percaya sesuai dengan iman Anda justru sampai kepada titik di mana mereka bisa mengusir genderuwo, bisa mengusir tuyul, bisa mengusir iblis, mak lampir. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua itu pembuat kejahatan. Nah sekarang supaya terbebas dari itu, tunjukkan di mana Bapak berkehendak agar Bu Darni menyembah anak manusia bernama Yesus itu di mana? Kan gak ada pertanyaan kayak gitu Bang Juma di dalam Alkitab. Kan Yesus mengatakan, makanya timbul pertanyaan seperti itu. Betul. Kan Yesus mengatakan, kan gini Bu,
Tidak semua orang yang menyebut aku, menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia coba, yang masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan yang mengusir setan, bukan yang buat nama Yesus, bukan yang bermujizat, bukan juga yang asal nyembah karena asal imani tok, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, sekarang apakah ada kehendak Bapa agar Bu Darni ini menyembah anak Maria? Ada nggak kehendak Bapa itu? Iya, kehendak Bapak itu nggak ada dibilang seperti itu. Nah, kalau nggak ada, berarti siap-siap Bu Halo Darni itu semuanya, damai diusir. sejahtera bagi kita semua. Gitu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus ya. Gini dulu Ya, deh. Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus Saya memberkati jawab deh. dulu ini. Saya jawab Terus. dulu. Gini. Nah, Hmm. cuma kita patokanlah dari mana dulu biar saya jawab. Banyak sekali tadi poin-poin yang ini saya poin ini jawab. aja. Dan Poin itu ini kalian aja. terlalu gini, jangan terlalu Poin ini aja, poin ini mengkontekskan aja. Kalian bodoh gitu. Kalian bukan bagaikan Tuhan, tapi saya bisa jawab Poin ini aja dulu, poin aja dulu. Jelaskan. Mana kehendak Bapa agar Kristen menyembah anak Maria? Gimana? Nggak ada pengulangan. Oh, itu licik karena gini. Kenapa saya berdasarkan saya tidak ragu Yesus itu Tuhan? Ada jawabannya. Pertama adalah Tuhan Yesus sudah mengaku dia adalah Alfa dan Omega. Dah. Bukan itu poinnya. Sabar dulu. Nggak boleh karena Anda nggak boleh pengulangan. Berarti saya juga harus memaparkan. Nggak jawaban ada saya. itu, nggak ada kehendak Bapa. Siapa yang melaksanakan itu yang diselamatkan, yang tidak diselamatkan Makanya apapun Anda itu poinnya, jangan apapun comot-comot poinnya. ayat. Anda sedang Tuhan tadi Yesus Anda comot sudah ayat, berkata, tadi Anda "Bapa comot dan ayat. Aku adalah satu. Bapak Tadi Anda comot ayat. juga. Yang saya Tuhan Yesus tanya, itu yang saya adalah tanya, Alfa dan Omega. Anda mau dengarkan saya dalilnya. atau mau bertanya? Saya nggak Tapi mau tidak dengarkan boleh Anda. diulang. Saya Itu tidak mau namanya dengarkan. dikit. Saya Itu tidak mau namanya dengarkan dikit, Anda namanya gitu. ngoceh. Kalau Anda mau mendengarkan saya akan Saya jawab. tidak mau mendengarkan Anda. Saya nanya Anda Saya tidak boleh pengulangan. saya mau mendengarkan kehendak Bapa ada agar Kristen menyembah Saya anak udah Maria. jawab. Bapa dan aku adalah satu. Itu satu. Mana kehendak Lalu kedua, Allah Bapa? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Orang tidak diselamatkan karena itu. Orang diselamatkan karena melakukan kehendak Allah Bapa. Sekarang mana kehendak Allah Bapa agar kalian menyembah anak Maria? Mana? Tunjukkan dalilnya. Gini. Ada? Itu Ada? tidak ada keraguan di dalam Bukan masalah ragu atau tidak. Orang itu orang sampai bisa mengusir setan, bernubuat, bermujizat. Itu karena tidak ada keraguan, tapi toh hasilnya diusir. Maka saya tanya, mana dalilnya kehendak Bapa agar manusia Kristen menyembah Yesus? Mana dalilnya? Iya, silakan, saya tunggu. Silakan. Mana dalilnya? Saya kasih tahu. Mana dalilnya? Mana? Mulai 30. Berapa? Kenapa Anda mengatakan harus maksa? Mana dalilnya? Kalau Anda ada ayatnya di situ, saya kasih tahu ya, Yohanes 10 ayat 30, bukalah. Saya punya Al-Qur'an. Yohanes 10 itu pengakuan Yesus. Yang saya minta pengakuan Bapa agar manusia Kristen menyembah utusannya anak Maria. Mana? Kan bukan mengatakan setiap orang yang menyeru, melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Yesus tidak mengatakan gitu, tetapi melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Pertanyaan saya, mana kehendak Bapa agar Kristen menyembah anak Maria? Mana? Tunjukkan ke saya. Gini, Anda itu kok mengatakan jawab hakian. Suaranya nggak jelas bang, deketin bang. Suaranya deketin. Tuhan Yesus Deketin suara. aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang seorang pun kepada Bapa tidak melalui aku. Nah, kehendak Bapa yang diminta kok Anda larinya ke sana. Kan Yesus mengatakan, dengarkan, Yesus mengatakan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Berarti yang menjadi sandaran keselamatan itu adalah kehendak Bapa. Nah, jangankan Anda, Bung, jangankan Anda
Orang yang Kenapa? mampu mengusir setan, orang yang mampu bernubuat, bahkan orang yang mampu bermujizat oleh karena nama Yesus pun diusir karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apalagi Anda, apalagi Anda yang hanya bisa komat kamit kayak begini. Menerima Orang yang bernubuat saja, orang yang mengusir setan saja diusir oleh Yesus karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang coba tunjukkan ke saya kehendak Bapa agar manusia Kristen menyembah Yesus anak Maria itu tertulis di mana? melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya. Baru kedua, kenapa kalian mengambil keimanan kalian itu dari Gua Hira, ya, dari Silom, padahal pamannya dari Siti Khadijah itu adalah Kristen. Kehendak Bapa, dengarkan kehendak Bapa. Dengarkan kehendak Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan. Mana perkataan Yesus agar manusia menyembah dirinya? Mana? Tuhan Yesus Tuhan adalah tempat ini. Di ajaran Al-Quran kalian itu adalah melewati dahulu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kami sudah mendengarkan itu dan kami sudah kantongi tiket itu. Artinya kami sudah memperoleh hidup yang kekal itu menurut versi Yesus. Sekarang permasalahannya Anda yang menuhankan Yesus itu atas kehendak siapa? Siapa yang punya kehendak agar Kristen menuhankan Yesus? Siapa? Tidak segampang itu. Maka tidak segampang itu. Anda cuma mau komat kamit, pamer kebodohan di sini gitu maksudnya. 1 Korintus 4 nomor 10, kami bahlul karena Kristen, karena Yesus. Anda gak usah pamer itu. Joshua Tewu aja tadi udah kabur tuh. Jadi kalau Anda cuma komat kamit, ya mending kamu nikahi ini aja, kamu nikah aja cepat biar kamu bisa nggak bahlul lagi. Nah sekarang Bu Darni, mana kehendak Bapak? Tunjukkan kehendak Bapak. Wahyu 1 ayat 7. Lihat ayat 1 Ya, coba Anda bacakan. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan dari setiap mata akan melihat dia. Juga Kamu mereka diam yang menikah dulu. dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Bayangkan Bang Juma, Yesus datang, semua bangsa di bumi akan meratap dia. Coba, bagaimana itu menurut Bang Juma? Oke, baik. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Ini ayatnya ini bohong atau beneran? Beneran lah. Bohong ini, Bu. Kan Yesus yang akan datang. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Bu, dengarkan saya. Sekarang saya tanya. Orang yang menikam Yesus apa masih hidup sekarang? Iya, nanti kan akan melihat dia kalau sudah datang Yesus. Loh. Saya tanya, Ibu, jangan praktekkan 1 Korintus 4 nomor 10 dulu. Di sini dikatakan bahwa orang yang menikam Yesus akan melihat Yesus. Anda tidak adil, udah. Ini perdiskusian kita belum selesai. Anda jangan lari dengan konteks 5 tadi saya. Saya sedang tidak berdiskusi dengan anak Pau. Itu AS. Jangan dulu yang lain-lain dulu. Kalau memang nilai 1 Korintus 4 ayat 10 itu menunjukkan maksudnya. Udah, Anda diam. Anda nggak ada ilmu. Bu Darni, Anda membawa Wahyu 1 nomor 7. Data ini pernah saya gunakan untuk memualafkan pendeta. Di situ dikatakan bahwasanya ngomong lagi. Kalau kamu turunin aja. Jangan dulu dimutkan ya. Jangan licik. Udah. Mana tadi? Iya mana tadi? Yang ditanyakan mana kehendak Bapak itu? Kehendak Bapak itu mengatakan Kristen itu sembahlah utusan. Ayo, mana jawab?
Kamu jawab, jangan cuma ngerotos. Dan aku adalah satu, Tuhan Yesus itu adalah satu Satu dengan pekerjaan. Di mute. Jadi gini Bu Uti. Kok jadi Bu Uti, Bu Darni? Gantian ngomongnya. Mereka yang telah menikam Yesus akan melihat Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Itu masih hidup? Memang itu yang menikam Yesus masih hidup nggak Bu? Kan nanti setelah Yesus datang semua akan bangkit dari kubur kan? Hah? Jadi gimana ceritanya? Orang mati bangkit semua gitu? Ikan kedatangan Yesus, makanya dibilangnya Tunggu. adalah Oke. Gini Bu. Kalau manusia menurut Ibu itu mati berapa kali? Mati sekali lah kalau Nah, manusia. sekali. Orang yang hidup, yang menikam Yesus sudah mati kan? Ya. Nah, kemudian bangkit. Setelah bangkit, sabar Bu. Setelah bangkit dia melihat datang Yesus untuk yang kedua kalinya, betul? Ya. Setelah itu kiamat terjadi. Yang menikam ini mati nggak pada saat kiamat? Iya, maksudnya gini Bang Juma. Berarti dua kali mati. Orang-orang yang menolak Yesus kan yang menikam Yesus juga termasuk, bukan hanya yang menikamnya Itu waktu pada itu kan mulai pakai jurus cendol. Kan? Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Terlalu melihat itu sejarahnya juga belum mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Kan gitu. Semua akan meratapi dia. Tapi kok yang menikam dia juga melihat dia sementara dia sudah mati? Tapi kan nanti setelah Yesus datang kan bangkit orang-orang yang sudah mati Bang Juma. Bangkit itu setelah kiamat, Bu. Iya, setelah kedatangan Yesus. Loh, berarti kiamat dulu, baru Yesus datang, atau Yesus dulu datang baru kiamat? Gini Bang Juma, kan setelah Yesus datang kan semua mata akan memandang kan katanya. Tetapi jadi bagaimana mereka yang mati masa memandang juga? Kan dibangkitkan, makanya dibilang aku adalah kebangkitan dan hidup kan kata Yesus. Dia dibangkitkan. Jadi orang mati itu dibangkitkan semua rupanya sebelum Yesus datang. Iya. Habis itu kiamat, mati lagi. Berarti dua kali mati. Bukan Bang Juma. Setelah Yesus datang, semua mata akan memandang. Tetapi yang hidup di dalam Kristus yang menuruti hukumnya tadi itulah yang diangkat ke surga. Ya, maksudnya yang menikam Yesus diangkat ke surga juga? Enggak, dia kan ya jelas-jelas lah di neraka Bang Juma. Berarti dia mati lagi, dua kali mati. Itulah dicampakkan dia ke api neraka. Lah, kiamatnya kapan? Itulah waktu kedatangan Yesus lah kiamat. Loh, yang mana yang benar? Datang Yesus baru kiamat atau kiamat dulu baru Yesus datang? Datang Yesus tapi dijemput dulu orang-orang yang percaya Bang Juma. Berarti yang menikam ini mati lagi dia, dua kali mati dong berarti ya. Dan yang menghujat akan dicampakkan ke api neraka gitu. Enggak, yang menikam Yesus ini mati dua kali gitu maksudnya. Enggak lah, kan setelah kan udah mati dia sekarang. Nanti sekarang ketika Yesus datang dia bangkit dulu baru Yesus datang supaya bisa melihat Yesus, betul? Iya. Begitu dia sudah melihat Yesus datang, oh iya betul, aku udah lihat Yesus datang. Terjadilah kiamat. Orang ini mati enggak? Bukan, tunggu dulu. Kan dibawa dulu yang benar ini tadi, yang hidup di dalam kebenaran. Iya yang betul. Iya Bu dulu. Darni dibawalah ke langit lah, dibawalah Bu Darni. Tapi yang menikam ini yang sudah bangkit lagi, begitu kiamat mati lagi enggak dia? Enggak, yang sudah bangkit yang menikam jadi ini. Jadi kok terjadi kiamat ada manusia yang tidak mati rupanya kalau kiamat. Kalau sudah kiamat ya dimatikanlah orang-orang yang berarti dua kali mati dong orang yang tadi. Berarti dalil Wahyu 1 ini tidak boleh dipakai. Yang menggunakan Wahyu 1 nomor 7 untuk pembenaran berarti itu sedang mempraktikkan 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi maksud Bang Juma Wahyu 1 ayat 7 ini kemana ini? Lah, ini kan bukan firman Tuhan ini, Bu. Buktinya tidaklah mungkin orang yang sudah mati bangkit melihat Yesus untuk datang yang kedua kalinya, habis itu kiamat mati lagi.
2 kali mati dong. Jadi Wahyu 1 ayat 7 ini apa? Firman apa ini? Firman setan. Mungkin. Oh, itulah kesalahan Bang Juma. Lah, kalau bukan kalau firman Tuhan tidak mungkin salah, Bu. Bang Juma, makanya Ya. ada di dalam ayat Quran surat 10 ayat 94 tadi, kalau memang Alkitab ini memang palsu, berarti Allah itu maha besar dong. Masa nggak tahu Allah itu Alkitab ini palsu? Masa disuruh kalian itu untuk membaca kitab? Bukan yang ini. Bukan yang ini yang disuruh, bukan yang ini. Yang mana? Kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Itulah kan. Ya, Al-Quran memang narasinya gitu. Nah, sekarang kalau ibu mengaku kami tidak menyembunyikan kitab, tunjukkan segala firman yang Yesus terima itu mana. Nah, kembali kepada tema, mana kehendak Bapa agar Bu Darni yang cantik dan seksi ini menyembah utusannya, yaitu anak Maria? Ada nggak kehendak Bapak? Kalau nggak ada, Bu, sampai level ibu jalan di atas air pun, terbang dari Medan ke Makassar untuk lamar saya pun melalui jalan di atas air, itu tidak ada artinya kalau ibu tidak melakukan kehendak Bapak. Nah, salah satu kehendak Bapak mengimani Yesus sebagai utusannya, bukan mengimani Yesus sebagai Tuhan. Makanya dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang diucapkannya. Nah, mana ucapan Yesus yang kita dengarkan supaya kita menyembah Dia? Wahai Bani Israel, wahai Ibu Darni, sembahlah aku. Kalau ada perkataan Yesus yang didengarkan seperti itu, mari kita kasihi untuk kita lakukan penyembahan kepada Dia. Tapi kan tidak ada perkataannya seperti itu. Maka meskipun euforianya itu bahagia menyembah Yesus, senang, apalagi kalau sudah menyanyi malam kudus sunyi sepi, tangan kanan pegang balok, tangan kiri pegang ayam, bersamaan masuk. Jadi Bu Darni, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan menyebut nama Yesus, emas jatuh dari langit 1 kilo. Dengan menyebut nama Yesus, ikan dari laut langsung terbang masuk ke periuk. Itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bang Juma, Bapa. ada ayat lagi Bang Juma. Apa lagi tuh? Ayo. 1 Korintus 4 ayat 45. 4 dan 5. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Udah, ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan memerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Nah, itu kerjaan Yesus juga itu. Kemana semua para nabi? Hanya Yesus menghakimi. Bagiku sedikit sekali arti entahnya aku dihakimi oleh kamu oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sedikit pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang yang menerima pujian dari Allah. Jadi Tuhan di sini Tuhan, Yesus itu memang menghakimi, Bu. Tadi kan ku bilang di dalam Yohanes 5 nomor 27, dia diberi kuasa untuk menghakimi sebab dia adalah anak manusia. Penghakimannya Yesus di mana standarnya? Yohanes 12 nomor 4, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu setiap perkataan yang telah aku ucapkan kepada mereka, itulah yang akan menjadi hakimnya. Makanya saya katakan, ketika Yesus mengaku utusan dan tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan pencipta dan bumi, tetapi dituhankan, ibu yang dihakimi. Makanya dikatakan, enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena ibu tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Jangan ada ilah lain. Jangan membuat ilah. Meskipun Yesus itu mampu kemudian membuat onde-onde, membuat kue lapis, membuat kue apapun itu, atau dia membuat orang yang
buta menjadi melihat dan seterusnya. Tapi itu kapasitasnya hanya sebagai orang yang melakukan mujizat. Makanya di dalam kesaksiannya dia, dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kalau Anda masih ragu, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ada nggak yang bisa bacakan kepada ibu kita yang cantik ini? Kisah 22 nomor 22 ya. Itu Kisah saya Para Rasul 2 nomor 22. Kisah Para Rasul. Kita bantu. Iya. Hai orang-orang Israel. Ya. Hai Dengarlah. orang-orang Israel. Dengarlah dengarkan. perkataan ini. Yang Ya. aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuasaan dan mujizat-mujizat dan Tanda-tanda. yang dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Itu dia. Nah, berarti Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan tanda-tanda, Yesus melakukan kekuatan di tengah Bani Israel. Itu sebagai Tuhan atau sebagai perantara? Iya, di bumi Sebagai perantara. Ya. Sebagai Tuhan, sebagai perantara, jangan sebagai Tuhan. Ini ada lagi yang perhatikan 1 Korintus 4 sebagai perantara. Sudah nyata di situ sebagai perantara antara Theos dengan manusia. Baca sepenggal ayat Alkitab. Hai orang-orang Israel, yang diseru siapa? Orang Batak. Orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Orang Israel itu kan bukan hanya orang Yahudi yang di Israel itu aja, Bang Juma. Israel itu artinya anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Kita juga termasuk. Ibu yang dikatakan anak Tuhan, yang dikatakan umat Tuhan, itu baca di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak-anak Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dengan setia melaksanakan firman Tuhan itu. Kalau orang yang melanggar perintah Tuhan, itu bukan anak-anak Tuhan, anak-anak setan. Betul. Apalagi pandainya ibu ini. Berarti Bang Juma anak setan karena mengganti hukum keempat, menguduskan hari Sabat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ibu menggantikan dengan anak manusia. Ngerti loh. Makanya kita baca jangan sepenggal-sepenggal, Pak. Jadi maksudnya ibu ini saya harus baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu di sini gitu. Bagusnya Pak. Memang pendeta kalau lagi mungut perpuluhan mereka baca kitab Kejadian 1 sampai Wahyu gitu. Kan kita orang Kristen udah mengerti dari awalnya, Pak. Kalau Anda mengerti, tolong tunjukkan dalih di dalam kitab saudara. Tuhan berkehendak agar Kristen menyembah anak Maria. Ada nggak? Gini Pak, baca Yohanes pasal 4 ayat 24. Kami menyembah apa yang dikatakan situ? Iya. Apa yang dikatakan saya? Apa yang saya? Kami menyembah dari roh. Ya, dari roh ya. Oh ini Bunda, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam. Loh, Allah itu roh. Di mana dalilnya? Original teksnya bukan dikatakan Allah itu roh. Roh Allah yang tertulis di sana. Yesus kan, Pak. Pneuma Hotheos. Asalnya dari roh kan. Bu, di dalam Yohanes 4 nomor 24, ini kebalik, terjemahannya kebalik. Coba baca original teksnya. Ini kebalik. Terjemahannya ini kebalik. Yang benar itu Pneuma Hotheos, artinya roh Tuhan. Roh Tuhan. Bapak jangan sepenggal-sepenggal ya memang. Lah Anda sepenggal-sepenggal. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan bagaimana? Coba Anda perhatikan menyembah dalam roh itu kayak mana? Coba Ibu menyembah dalam roh itu seperti apa? Roh. Nah, Allah itu roh katanya. Nah, Anda menyembah dalam roh kayak mana ceritanya? Asyhadu. Mana Anda menyembah dalam roh sementara Anda masih manusia? Anda keluar dulu dari jasad Anda, menyembah dalam roh, masuk ke dalam dunia tuyul.
kayak gitu. Nggak bisa ya itu orang menyembah dalam roh itu maksudnya gimana? Itu melalui apa, Pak? Melalui apa? Nggak, sekarang Allah itu Theos itu roh, maka sembahlah dia dalam roh. Maksudnya gimana cara Anda melupakan diri Anda gitu? Anda minum anggur supaya mabok, itu nyembah dalam roh, kayak gitu maksudnya. Awas mental, Mbak. Awas mental. Nanti naik susah berat. Iya. Jadi tidak ada kehendak Bapa agar Kristen itu menyembah Yesus. Ada memang, tapi itu kehendak Bapak Paulus, bukan bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau memang nggak ada. Berarti ada memang kan? Lah, kan Bapak Paulus yang ada maksudku. Bapak Paulus menginginkan orang Kristen menyembah Yesus. Ada Bapak yang disembah oleh Yesus, ada juga Bapak yang diikuti oleh Kristen. Antara bapaknya Yesus dengan bapaknya Kristen berbeda. Ibu, antara bapaknya Yesus dengan bapaknya Kristen itu berbeda. Bapaknya Kristen itu namanya Bapak Paulus. Oh, Bapak Paulus. Iya. Itu kan ajaran Bapak ini mengenai Yesus loh yang kita bahas. Iya, tapi Anda menyuhankan Yesus itu karena mengikuti ajaran Bapak Paulus. Benar nggak? Ada nggak bapaknya Yesus mengajarkan agar menyembah anak Maria? Nggak ada kan? Nah, ada nggak ajaran Bapak Paulus agar menuhankan menyembah anak Maria? Ada kan? Jangan tuh. Dari Yohanes 4 itu sudah dibilang kan, Tuhan apa itu tuh? adalah roh itu roh itu yang masuk ke Maria. Itu disebut Yesus namanya nanti kan. Masuk ke Maria itu roh sampai dagingnya bisa hidup. Kalau roh tidak masuk ke dalam janinnya Maria, begitu Maria melahirkan, yang dilahirkan bukan manusia tapi mayat. Paham tidak Ibu sampai sana? Makanya begitu Maria ngeden, kalau tidak ada roh yang masuk ke jasad, tidak ada suara kayak gitu. Nggak ada. Kaku dia, kaku baik kalau lidahnya nggak terjulur, kaku dia keluar gitu. Roh masuk ke dalam perut Maria. Samanya Ibu juga kalau hamil. Ibu udah pernah hamil nggak? Ibu, saya nggak pernah. Ibu udah pernah hamil nggak? Bapak tahu nggak Allah sama dengan roh? Kutanya dulu, Ibu udah pernah hamil belum? Ibu udah pernah hamil belum? Saya belum pernah hamil, Pak, belum nikah malah. Kesempatan. Belum bisa di mana. Bang Juma. Saya bercanda loh Pak, tapi saya serius nih ya. Jangan terlalu mengatakan. Maksudku hostku itu masih bujang. Iya betul. Kalau Sidik juga bujang. Jangan serius ya. Lanjut. Bodoh, tapi sebenarnya Bapak harus membaca semuanya. Memang dibilang di situ kita bodoh dalam Kristen tapi bijaksana. Bapak ngerti Bukan bodoh di dalam Kristen, enggak. Kita bodoh karena Yesus. Ya, Bapak enggak membilang-bilang itu 1 Korintus 4:10. Kita bodoh karena Yesus. Kenapa kita bodoh? Karena Yesus itu kita tuhankan, tapi bukan Tuhan. Kan gitu, Bu. Bukan Ibu ini. Gitu loh, Mbak. Iya kan, Mbak? Artinya itu. Kita menurut Paulus kita bodoh karena Yesus. Kenapa kita bodoh karena Yesus? Karena jelas-jelas dia bukan Tuhan tapi kita tuhankan, gitu maksudnya. Jelas-jelas Yesus bukan Tuhan tapi disembah, itu maksudnya. Mungkin panjang lebar Bapak nggak ngerti namanya Tritunggal ya. Ya udah coba injilin saya, tapi open kamera. Oh, gara-gara Kenapa? Dalam hati kamu itu udah agak beda lain ya. Bapak pun sebenarnya Muslim, tapi bacanya Alkitab.
Buat apa? Oh, membuat Mencari kebenaran. enggak, kebenaran sudah nyata di Al-Qur'an untuk mengajarkan Mbak ini Apa kebenarannya dulu? Yesus itu utusan Tuhan. Enggak, kebenarannya dulu. Ya kebenarannya itu Yesus itu adalah utusan Tuhan, udah. Wah, udah. Ya. Itu Jadi di Al-Qur'an. Bapak percaya dengan Yesus. Saya percaya dia utusan Tuhan, Mbak, sesuai dengan ucapannya dia sendiri. Gitu. Bapak pernah baca enggak Kejadian ayat pertama? Pernah lah. Itu makananku setiap hari. Oh, di situ kan mari kita membuat manusia serupa dengan kita. Itu Iya kan? Kejadian 1 nomor berapa? Kejadian 1 lah Pak. Mari. Nomor Berapa? nomor 26. nanya kepada ahli Bible. Pernah nggak itu sama halnya Mbak ini bertanya kepada seorang dokter, Pak, pernah nggak lihat jarum suntik? biar aku suntik dalam hatimu, kan gitu. Badar nih. Ya. Silakan. Makanya Pak, jangan kembali bilang agama Kristen itu bodoh. Kami nggak terima dibilang itu. Bukan saya, bukan masmu yang mengatakan itu, Mbak. Tapi bacalah, jangan sepenggal. Bapak nggak ngerti ya? Bukan masmu yang mengatakan itu, tapi Kristen bapakmu. bodoh dalam Kristen, tapi bijaksana Pak. Kita lemah tapi kuat. Pak ngerti nggak itu? Iya, kuat memegang doktrin, bagus. Bijaksana menerima kata bodoh itu ya bagus. Tapi yang harus saudari saya ini pahami bahwa ketika Yesus mengatakan dia utusan Tuhan, Anda mengatakan justru dia Tuhan. Ini pintar atau bodoh? Dalam Kejadian, mari kita Mari kita menciptakan manusia. Berarti yang dibuat di sana, yang diciptakan di sana siapa? Mari kita, berarti dalam kita itu siapa? Temannya Allah itu siapa? Kita kan? Iya. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu siapa manusianya? Mbak, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Siapa manusianya di sana yang diciptakan? Enggak. Mari kita. Kok enggak? Mari kita Mari kita kepala minan saja. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Oke? Nah, sekarang manusia yang dicipta di situ siapa? Adam, manusia pertama. Adam. Berarti bukan Yesus. Iya, tapi inilah yang ku bilang 1 Korintus 4 nomor 10 itu. Anda mengambil satu Kejadian 1 nomor 26 untuk apa sebenarnya? Untuk Yesus. Tapi begitu ada kata diciptakan, langsung lari ke Adam. Ya kan? Jujur aja. Untuk Yesus kan tadinya. Tapi begitu ada kata diciptakan, langsung lari ke Adam. Ayo. Makanya dari tadi ke ini Pak, karena Bapak nggak ngerti. Saya yang nggak ngerti, gitu. Iya. Jadi coba berikan aku pengertian, adindaku yang cantik. Gini aja simpelnya Pak. Ya. Ada kejadian. Gimana? Ke KUA aja gitu. Mari kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Kita itu kan berarti ada kawannya selain Allah itu kan? Terus siapa di situ kawannya Itu Allah di adalah situ? roh. Loh, berarti Tuhan bercakap-cakap dengan Tuhan. Iyalah. Berapa Emang Tuhan? Berarti Bapak nggak ngerti lah itu jadinya. Berarti Tuhan di situ ada berapa? Udah aku bilang Bapak nggak ngerti kan, jadi Tritunggal itu apa? Coba pegangan di kursi dulu sambil dengarkan pertanyaan abangmu ini. Tuhan di sana ada berapa, Dek? Udah aku bilang. Apa yang kamu bilang? Aku belum mendengarkan kau mengatakan sayang kepadaku. Kan bolak-balik jadinya Pak. Udah aku bilang di situ kan ada roh. Bapak ngerti nggak? Berarti ada berapa Tuhan? Berapa Tuhan di sana, Dek?
ada Allah, ada roh. Bapak ngerti nggak? Dari tadi aku Berapa bilang. Tuhan di sana? Aku tanya, ada berapa Tuhan di sana? Kasih Ada mawar dulu ya, Dek. Allah, ada roh. Bapak ngerti nggak? Iya ngerti, ada Allah, ada roh. Sekarang kutanya, ada berapa Tuhan di sana? Tunggal aja Bapak nggak ngerti kan? Kenapa Jadi itu- Bapak masih nanya berapa Tuhan lagi di sana? Maksudnya Kalau ada dibilang kita, maksudnya ada tiga, maksudnya ada tiga Enggak. tapi dipaksa satu gitu. Kalau aku tanya dulu sama Pak, kalau dibilang mari kita Jangan panggil membuat Pak, panggil yang abang aja, terbaik. abang. Panggil AA. Itu aja Panggil simpelnya. AA. Mari Ini biar gak ngantuk kan ya kan? Iya, enggak. Tapi memang ada ini cantik kok. Iya betul bang. Iya. Emang Dari betul. senyumnya aja, dari tadi senyum terus nggak berubah-berubah Gak senyumnya. capek kelihatan. ya? Iya, nggak capek. Iya, ada nggak capek senyum ya, Dek? Aduh. Ibu Darni jangan Makanya, cemburu Pak, ya. Bapak tahu Alkitab itu Jangan merasa nggak usah diduakan ya, Bu. berapa ya. Imanmu itu imanmu, imanku imanku. Oh, Ya iya. tapi kalau kita bersatu kan iman itu harus satu. Hmm. Oh maaf Pak, mungkin imanmu agak lain. Ya memang lain. bukan agak, memang lain. Yesus bagiku adalah utusan Tuhan sebagaimana pengakuannya. Yesus bagimu adalah Tuhan sebagaimana pengakuan Paulus. Di situ kan Pak, aku loh Nah, nggak suka berputar-putar terus, jadinya gitu-gitu aja perjalanan kita. Berjalan di tempat. ya udah kalau gitu kita cerai aja. Simpel kan? Kalian kan kayak gitu. Simpel kan? Perjalanan ini. Daripada kita mutar-mutar, ya mending kita cerai aja. Cerai lah. Iya. Betul Nah, itu. Ibu Dari senang kalau kita cerai. Ada peluang buat dia. Iyalah kalau nggak cocok cerai aja lah. Cuma lo mengatakan sama istilahnya cuma mengatakan sama kupu-kupu sama lalat. Nah, gitu aja lah perumpamaannya. Kupu-kupu sama Sama sekali. kupu-kupu sama lalat gimana itu? Kenapa Kami kalau kupu-kupu? sama bapak itu agak lain memang. Abang-abang dengan bapak. Kenapa lain, Dek? Aku pun udah bilang dari tadi itu, mari kita, bapak aja nggak ngerti kayak gitu. Marilah Bapak nggak kita. nyembah roh, katanya. Nggak nyembah roh itu komentarnya, nggak nyembah roh. Ya, roh itu makhluk. Selama ini jadi Ngeri selama kalau ini, yang disembah itu roh. Ih, ngeri kali. mimpi itu bukan roh ya menjadinya. Jadi apanya itu? Jadi kalau sembahan Anda itu roh kan ada 3 roh. Jadinya roh-roh. Ngeri ah. Serem. Gimana Coba, ya bilang? coba anda nyembah roh-roh. Mau nggak? Mau nggak Anda nyembah roh-roh? Mau nggak? Pak, kalian membahan Yesus kan? Bukan, kita nggak melawak loh. Iya, tadi Anda katakan nyembah roh. Nah, sementara Yesus adalah roh. Murwarpati juga roh, Bapak juga roh. Berarti Anda nyembah roh-roh. Itu pekerjaan apa itu nyembah roh-roh? Yang bilang Yesus itu adalah roh ya, tapi dia itu Allah yang menyerupai manusia. Menyerupai, sementara Yeremia 10 nomor 6 dikatakan tidak ada yang menyerupai engkau. Dibawa Gimana ke ini? jalan kebenaran, cuman hanya hukum Taurat aja. Banyak yang menyimpang Pak. Nggak ada yang selamat kalau mengenai hukum Taurat aja. Standar hukum Taurat aja nggak ada yang naik ke surga dibilang. Bapak tahu kan hukum Taurat kayak mana? Ya tahu. Nah, tahu kan? Jadi menurut Anda naik ke surga nggak? Kalau Yesus surga aja nggak naik ke surga. Itu dari hukum Tauratnya. Makanya Yesus juga nggak naik ke itu surga turun kok. ke bumi jadi juru selamat. Dengan cara? Dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Ya mati di kayu salib lah. Aduh, parah ini, parah. Lah, menurut Bapak apa? Yesus menyelamatkan itu dengan mengajarkan bahwa dia diakui sebagai utusan Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dan mengimani Tuhannya satu-satunya Bapak bisa Tuhan. berbuat mukjizat? Ya, Enggak. gimana? Yaitu menumpahkan darahnya di kayu salib Pak sebagai bukti
bahwa dia itu udah siap menjadi juru selamat. Oh gitu. Kita memang mengikuti loh ajaran Yesus. Oh gitu. Siapa yang bilang nggak mengikuti ajaran Yesus? Ya, terus apa lagi? Lah, apa lagi? Bapak lo yang bertanya. Kan aneh. Anda mengikuti ajaran Yesus, kutanya, apalagi ajaran Yesus yang Anda ikuti itu apa lagi? Mengasihi sesama, Pak, bukan kayak Bapak. Kalau Anda mengasihi sesama, kenapa Anda mengajarkan untuk menyembah kepada manusia? Mengajarkan kepada manusia, siapa yang mengajarkan sama menyembah manusia? Yesus itu kan udah dibilang dari tadi, Pak, itulah terus kita berputar dari jalan jadi jalan di tempat lagi, Pak. Itu terus kan yang nggak masuk akal sama Bapak. Sekarang apakah Anda mengasihi keluarga Anda jika Anda mengajak mereka menyembah manusia? Siapa yang menyembah manusia? Yesus itu kan udah dibilang Tuhan. Kan aneh pertanyaan Bapak itu loh. Justru aneh kalau manusia dibilang coba Dinda yang cantik ini, coba Anda lihat Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah ini 1 Korintus 4 nomor 10 ini ruwet pasti. Yang mengikuti Korintus itu tapi tidak sana dalam situ. Dengarkan. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 7 ya. Di situ diterangkan antikristus itu dari mana? Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kok sekarang jadi Tuhan? Salah Bang Juma. Salah ya? Antikristus itu adalah yang meniadakan 10 hukum. Itu antikristus yang merombak 10 hukum. Berarti ibu antikristus dong. Enggak dong. Lah kan jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya. Kenapa Anda membuat ilah dari manusia? Enggak, bukan. Salah. Nah, Yesus itu ilah atau bukan? Yesus di bumi adalah manusia. Terus? Kapan dia berhenti? Kapan dia pensiun jadi manusia? Kapan? Bukan pensiun, dia kembali kepada tahtanya, dia kembali ke asalnya. Ya, terus anak Maria mana? Anak Maria mana yang nete makan ikan kering? Ikan goreng mana dia itu? Anak Maria kan sudah mati di bumi, manusia dagingnya sudah mati di bumi, rohnya makanya tadi dibilang di dalam 1 Korintus berapa tadi Yohanes 4 ayat 24 itu menyembah roh. Nah, kan sekarang yang makan ikan goreng itu roh atau dagingnya, Bu? Yang makan ikan goreng. Yang makan ikan goreng dagingnya loh, seperti kita. Berarti yang terangkat dagingnya kan ke langit. Yang terangkat rohnya, yang terangkat ke surga rohnya kembali. Dagingnya enggak? Ya mati di dalam kubur. Yang bangkit dari kubur siapa? Yang bangkit dalam kubur itu masih di bumi dia manusia daging. Nah, maksudnya makan ikan goreng terangkat ke langit kan? Yang makan ikan goreng manusia dagingnya. Yang makan ikan goreng terangkat nggak ke langit? Itulah bukti bahwa Yesus udah menjadi juru selamat. Bapak nggak ngerti dari tadi itu udah aku bilang. Itulah perbedaan kita, Pak. Iya, kalau Yesus itu mati untuk nebut dosa. Iya, maksudnya kayak mana ceritanya ada Tuhan mati menebus dosa, sementara Tuhan di dalam perjanjian lama cukup berputar-putar karena kita berputar-putar dari topi yang sama terus. Ini kalau jadi istri saya bisa jadi impoten karena ini nggak bisa berpendapat dalam rumah tangga. Yang cari duit saya gimana sih? Yang cari duit saya situ yang ngotot gimana sih? Sekali-sekali nurut sama suami apa? Kan belum suami Bang Juma. Oh iya belum. Ada perasaan aja ya Bang Juma ya, nakal. Jadi itu kan belum jadi suami, belum suaminya Bang Juma jadi ini tadi. Iya betul. Kalau aku nggak mungkin, aku udah tua, nggak mungkin. Tapi hasrat ada Bu? Enggak. Oh enggak.
Ya, ini aja Pak, kalian jangan samakan itu Al-Quran sama Alkitab, soalnya Yang- agak beda ya. Yang samakan Kalian aja siapa, Yesus Dek? itu, lahirnya di bawah pohon. Itu aja kan perbedaannya. Terus udah Yesus agak dari jauh mana, Dek? sedikit. Yesus dari mana? Kandang Di domba. kandang. Mana dalilnya? Iya, Dalilnya mana, coba buka. bacalah Alkitab biar Iya, Bapak mana? tahu. Enggak Mana ada aja? itu dalilnya, enggak ada. Nggak ada, Dek. Kan Bapak ahli Alkitab. Iya, nggak ada dalilnya di kandang domba, Dek. Iya, makanya baca Pak, biar tahu. Iya, mana? Adek tunjukkan coba. Like ini Adek Cidian Sop ini masih sekolah minggu atau calon pendeta atau calon istri? Saya bukan siapa-siapa Pak, saya manusia. Wih, bahaya, bukan siapa-siapa. Kayak Lagu ini ya, sinetron. lagu. Lagu. Aku bukan siapa-siapa. Jadi nggak ngantuk. Bapak kan ketawa kan. Iyalah. Bang Juma, besok aja Bang Juma tegang sarap sama orang-orang yang pakar ya, sama kami ketawa-ketawa aja ya kan. Iya, Bu. Iya. Karena juga percuma juga menjelaskan tapi dia nggak ngerti, asik bercanda. Wih. Nggak Kayak apa-apa gitu lah ya? Dek. Sama orang yang ganteng bercanda kan enak Dek. Hiburan betul. malam minggu. Habis itu gagal fokus juga Kak. Gagal fokus jadinya. Giliran sama Bu Darni panggil kakak, sama saya enggak. Pembelaan kayak Alkitab tapi mentang-mentang baca Alkitab tapi cuma sepenggal. Viral nih, viral. Bang. Jadi saya harus baca satu kitab gitu, kitab Kejadian. Ya udah duduklah baik-baik situ ku bacakan. Biar Bapak tahu. Ya, kita mulai ya. Berapa bab kita baca? Mau aku baca kitab Kejadian sampai jam 2 subuh. Besok. Kayaknya Bapak nggak siap lah itu. Apa? Gimana? Jangan nangis gitu, Mbak. Jangan nangis. Dek. Yang inti-intinya aja Bang Juma tembakkan. Gak usah dulu kayak gitu. Biar enak diskusinya sekalian. Iya, yang inti-inti aja. Kamu udah punya cowok rupanya, Dek. Apa hubungannya sama Anda? Ibu apa hubungannya sama Anda? Iya, jutek kali lah, jangan kayak gitu. Tadi katanya mengasihi manusia. Ditanya gitu aja kok langsung minta dilamar, gimana sih? Ada ketawa di bawah, Bang. Aduh. Janganlah marah-marah, Dek, nanti cepat tua. Iya. Saya nggak marah Pak, cuman nggak terima aja kemarin Bapak bilang, tadi itu Bapak bilang, beginilah Kristen. Iya. Berarti hapus aja datanya. Datanya itu dihapus berarti, Dek. Tentang Kristen, mending Mending lakukan apa? aja sesuai iman Bapak. Oh, kirain ngajak nikah lagi. Kalau